Malam tadi Jalan Tol Cipularang di kilometer 79 wilayah Maracang, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terjebak kemacetan panjang. Kendaraan hanya bisa bergerak perlahan, bahkan sering berhenti total. Antrian kendaraan terlihat mengular sekitar 2 km, yaitu dari kilometer 80 hingga kilometer 78. Ya, sementara itu para pemudik lebih memilih pagi hari guna menghindari panas di Ciwandan, Banten. Para pengguna sepeda motor membawa serta keluarga dan barang berharga saat mudik. Pagi tadi terpantau antrian pemudik motor yang tengah berteduh di bawah tenda mulai meramaikan pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik roda 2 di Jalan Lingkar Selatan ini menuju ke pelabuhan Pelindo Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Pemudik memilih menyeberang di pagi hari agar terhindar dari teriknya matahari serta dapat melanjutkan perjalanan ke wilayah Lampung dalam kondisi terang. Mengingat ruas jalan di Pulau Sumatera rawan kecelakaan. Antrian diprediksi terus terjadi hingga malam nanti, mengingat sebagian masyarakat sudah mulai mendapat libur dan memilih berangkat lebih awal untuk mudik ke kampung halaman. Sementara itu di Pelabuhan Merak Cilegon, kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih relatif normal. Kendaraan masih dapat tertampung di lajur antrean sebelum masuk ke dalam kapal feri. Namun antrean kendaraan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung diperkirakan akan meningkat pada sore atau malam hari. Pemirsa, berhati-hatilah berkendara saat mudik. Pengemudi diduga mengalami microslip. Minibus menabrak truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, Karawang, Jawa Barat. Kaca mobil minibus ini pecah usai menabrak belakang truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, wilayah Karawang, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi pengemudi yang terluka serta kendaraan tersebut. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setibanya di kilometer 71 wilayah Cinangka, Karawang, pengemudi diduga mengalami microslip atau tertidur sesaat hingga menabrak truk. Kemacetan ini ternyata disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di kilometer 80. Lokasi kejadian, salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan masih terparkir di bahu jalan tol sambil menunggu evakuasi. Sementara serpihan bodi kendaraan serta muatan labu yang dibawa pick-up berserakan di sekitar bahu jalan. Kecelakaan bermula dari kendaraan pick-up yang menghantam lubang di badan jalan yang menyebabkan patah as mobil hingga kendaraan di belakangnya tak sempat menghindar. Bang nih, as roda langsung patah ya karena beban juga ya. Habis itu mobil yang patah kan sebelah kanan, mau nggak mau larinya ke kiri karena mau nabrak pantat itu belakang truk. Yang kayak muatan semen tuh yang gak ada baknya, kita banting biar selamat. Ambruklah mobil, baru di belakang macet terjadilah tabrakan beruntun. Berapa mobil yang terlibat tadi sih? 2 ini aja. Sebenarnya ada 2 lagi kabur. Sementara itu ribuan pemudik sudah padati stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT KAI mencatat puluhan ribu penumpang sudah berangkat meninggalkan Jakarta. Khusus keberangkatan hari ini, 15 Maret 2026, petugas KAI mencatat 19.745 penumpang meninggalkan Jakarta menuju timur. Tren keberangkatan penumpang terus meningkat sejak 14 Maret.
Selama masa angkutan lebaran yang berlangsung dari 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI berhasil menjual lebih dari 715.000 tiket. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI juga menambahkan perjalanan kereta api tambahan. Tercatat ada 12 perjalanan kereta tambahan dari stasiun Gambir dan 7 perjalanan tambahan dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyak barang yang mudah terbakar meludeskan seluruh isi bangunan dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat ini melanda sebuah minimarket di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut warga di lokasi, api pertama kali muncul di area gudang dan langsung membesar sehingga menghanguskan seluruh isi minimarket. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkarmat, Kabupaten Bekasi dan TNI terjun langsung ke lokasi. Api pertama kali terbakar itu dari gudang belakang. Karena gudang belakang itu dekat tempat penyimpanan dan api yang terjadi itu langsung besar dan kita sempat dipadamkan di belakang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran minimarket ini, namun dari dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek listrik. Saat ini peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah minimarket masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. Seorang pria mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan flyover Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Korban luka parah dilarikan ke rumah sakit. Diduga alami kecelakaan tunggal, petugas kepolisian dan damkar Kota Palembang menolong korban pengendara motor yang jatuh di jembatan flyover Jakabaring, Palembang. Evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Paha kaki korban ini tertancap besi standar motor yang saat itu masih melekat di paha korban. Korban yang belum diketahui identitasnya ini hanya bisa merintis kesakitan saat petugas memotong standar besi yang menancap di pahanya. Korban berhasil dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dengan kondisi besi masih menancap di pahanya. Tadi tuh jatuh ke sini kan, jatuh ya dia nancep apa dari standar ya? Standar di paha sebelah kiri. Oh, itu laka tunggal atau gimana, Bang? Sementara kita belum tahu. Kalau kan pendidikan lagi serahkan sama di belakang. Dia tuh Iqbal yang ngomong dia tuh ditombur. Terus mobil dari belakang. Nah mobilnya stop, nengok lari mobil itu langsung. Jadi wong ngomong katanya kecelakaan tunggal. Kini korban yang diketahui bernama Iqbal telah berada di Rumah Sakit Hermina Jakabaring.